Redmi A3. Kemarin HP ini saya pakai buat bukber sampai lebaran. Ceritanya lagi merendah lah. Dan saya dapetin experience yang bisa saya ceritakan ke teman-teman yang mau beli HP ini. Terutama kalau mau beliin orang tua kalian. Jadi langsung aja ke full review Redmi A3. Kita mulai dari sektor pertama, desain dan build quality. Sejujurnya soal desain, Redmi A3 ini nggak masuk selera saya, baik depan maupun belakang. Tapi saya juga tidak mempermasalahkan sih, ini sekedar oke aja. Kalau bagian fisik yang saya suka dari Redmi A3 ada di bagian build quality-nya. Buat HP 1,2 juta, keseluruhan bodi HP ini garapan fisiknya rapi dan tombol-tombolnya kliki. Tapi ada satu hal yang kudu diperhatiin, karena backdoornya dari kaca, kalau amit-amit jatuh, resikonya pecah. Apalagi di paket pembeliannya nggak dapat softcase maupun screen protector. Sebenarnya Redmi A3 punya varian leather yang lebih durable, tapi nggak masuk Indonesia. Terus untuk feel handling, pemakaian satu tangan saya sih bisa ya. Dan backdoor kacanya juga nggak terlalu licin selama tangannya nggak basah. Tapi saya lebih rekomen pemakaian dua tangan kalau yang pakai orang tua. Karena dimensi HP ini tergolong bongsor dan bobotnya lumayan berat di 200 gram. Jadi sektor pertama, Redmi A3 saya kasih nilai 7,5 poin. Berikutnya sektor kedua, performa Redmi A3. SoC pakai MediaTek Helio G36, fabrikasi 12 nanometer TSMC, GPU PowerVR GE8320, RAM 4GB LPDDR4X, storage-nya 128GB eMMC 5.1, baterai 5000 mAh, charging-nya 10 watt. Dan dari hasil uji benchmark, hasilnya sesuai ekspektasi saya. Ya, memang tipikal spek HP kentang. Tapi untuk CPU throttling testnya stabil 94%. Kalau untuk kelengkapan sensor esensial, minus giroskop sama NFC aja. Tapi itu wajar buat HP 1 juta kecil. Setidaknya masih ada fingerprint yang scanningnya lumayan oke. Overall selama saya pakai harian, Redmi A3 ini performanya sekedar cukup. Cukup buat komunikasi, cukup buat gantiin feature phone, cukup buat tugas ringan, cukup buat melatih kesabaran. Yang penting kalian jangan berharap banyak sama performanya, karena HP ini terbilang lemot. Saran saya sih pakai aplikasi versi subsidi aja, biar performanya nggak terlalu terbebani. Tenang, aplikasi subsidi itu tidak dikorupsi kok, yang dikorupsi itu pupuk subsidi. Oke, lanjut. Untuk performa multitasking, standar RAM 4GB, 3-5 aplikasi masih oke lah, selama bukan aplikasi berat dan nggak terlalu lama idle. Lalu untuk performa GPS, kemarin pas lebaran saya pakai buat navigasi, overall nggak ada masalah, titik akurasinya sekitar 80%, dan ada sensor petunjuk arahnya. Terus ini HP bisa WiFi sharing. Lanjut performa layar Redmi A3. Panel IPS, size-nya 6,71 inci, resolusinya HD+, kerapatan pixel 268 ppi, refresh rate 90Hz, touch sampling rate 120Hz, brightness 500 nit, multi-touch 10 jari, DRM info masih Wide L3, dan proteksi kaca layarnya pakai Corning Gorilla Glass 3. Overall buat harga 1,2 juta, saya suka sama kualitas HD+ Redmi A3. Karakter tone LCD-nya cenderung warm, jadi tidak pedih di mata, terutama mata orang tua. Dan tuningan warnanya juga enak dilihat, tapi sayangnya nggak ada fitur skema warna. Setidaknya saya pakai buat nonton anime 720p, gambarnya masih oke lah, asalkan jarak pandangnya diatur. Karena kalau terlalu dekat, bakal kelihatan kotak-kotak pikselnya. Buat kekurangan, paling bleeding layar IPS-nya cukup tebal dibanding HP lain. Terus penggunaan outdoor, selama bukan dijemur masih oke lah, masih terlihat. Motor blare sialan. Tapi intinya kurang terang sih untuk layarnya. Lalu kaca layarnya ini juga keset, jadi perlu tempered glass yang punya Oleo Poppy coating. Soalnya dipakai ngetik, masalah ini bikin layarnya kurang responsif. Ditambah modul getarnya berasa gempa. Berikutnya performa audio Redmi A3. Soal ini yang penting asbun aja lah. Kualitas mono speakernya cempreng dan audio jacknya kurang tenaga. Lalu ke performa baterai Redmi A3.
Untuk pola HP kedua, buat sosmed, navigasi, dan multimedia bisa tahan selama 2 harian. Dengan SOT kira-kira sekitar 9-10 jam, dan nggak ada masalah baterai drain. Sementara untuk charging time 10 watt dari 0 sampai full butuh waktu sekitar 3 jam. Jadi sektor kedua, Redmi A3 saya kasih nilai 6,5. Lanjut sektor ketiga, UI Experience. Redmi A3 pakai OS Android 14 Go Edition dengan mode 32 bit. Jadi, beberapa aplikasi tidak bisa diinstal di HP ini. Padahal secara hardware sebenarnya udah support 64 bit. Tapi buat sekarang 32 bit belum terlalu masalah ya, karena aplikasi chatting dan Google masih bisa dipakai. Cuma, seiring berkembangnya teknologi, secara bertahap, Google bakal ngedorong developer aplikasi dan OS Android ke standar 64 bit. Yang jelas sejak Google Pixel 7 series udah nggak support aplikasi 32 bit. Jadi tidak menutup kemungkinan brand lain bakal ikutan. Karena bagaimanapun Google itu yang punya Android. Lalu info jaminan update, dapat 2 kali Android dan 3 tahun security patch. Tentunya bagus ya. HP 1,2 juta softwarenya diurus. Tapi dengan spek sekentang ini, saya rada skeptis buat performa jangka panjangnya. Karena update OS major biasanya tambah berat. Apalagi kedepannya aplikasi tidak tambah ringan. Ditambah spek kentang Redmi A3. Jadi kalau mau update OS major, cari informasi dulu. Overall selama saya pakai, OS-nya terasa bosenin. Secara tampilan, nyaris stok Android dengan sedikit bumbu MIUI. Yang jelas UI-nya miskin fitur, tambah widget aja nggak bisa. Untuk experience OS-nya terasa lag sana-sini, buka aplikasi loading-nya lama. Kalau keberatan aplikasi, suka ngeblank dan foreclose. Lalu untuk refresh rate 90Hz, di HP ini tuh rasanya sering ngedrop. Jadi emang ini tuh HP sebatas HP komunikasi. Atau mungkin cocok buat kalian yang penyabar. Untungnya bloatware bawaannya dikit, tapi ada rekomendasi iklan dari Get App MIUI di notif panel. Terus untuk bug dan keluhan, entah kenapa notifikasi yang udah lewat berhari-hari masih muncul lagi, jadi numpuk berserakan gak rapi. Dan parahnya, nggak ada tombol sekali klik buat hapus semua notifikasi. Terus buat nonton video Reels Instagram dan YouTube, videonya patah-patah. Udah, itu aja sih. Paling masukan buat Xiaomi, semoga bug-bug barusan dibenerin, dan sebaiknya control centernya dibikin stok Android daripada pakai style MIUI. Karena ikonnya lebih gede dan saya rasa bakal memudahkan orang tua. Jadi sektor ketiga, Redmi A3 saya kasih nilai 6. Berikutnya sektor keempat, gaming test Redmi A3. Yang jelas HP ini nggak cocok buat main game. Bisa sih bisa ya. Cuma untuk game ringan seperti COC, HP ini masih lancar jaya. Tapi kalau game seperti Mobile Legends, HP ini tidak recommended. Karena grafik rata kiri framerate yang didapat itu tidak stabil. Apalagi kalau suhunya udah agak tinggi, gamenya bakal suka nge-freeze atau lag. Jadi sektor keempat, Redmi A3 saya kasih nilai 2. Oke, yang terakhir sektor kelima, kamera Redmi A3. Belakang 8 megapiksel dan ditemani satu kamera gak guna 0,08 megapiksel. Sementara perekaman videonya 1080p 30 fps. Ini bentuknya aja yang hidden, isinya enggak. Lalu kamera depannya 5 megapiksel dengan perekaman video 1080p 30 fps. Untuk hasil karena ini HP murah, jadi ekspektasinya disesuaikan dulu. Overall buat foto-foto kondisi cukup cahaya, bagi saya pribadi, hasil kamera Redmi A3 tidak mengecewakan. Warnanya aman, dynamic range-nya lumayan, dan XDR-nya cukup bagus. Tapi untuk detail jelas kurang ya, karena cuma 8 megapiksel. Sementara di kondisi low light, HP ini nggak ada fitur night mode. Jadi jelas ya, bukan buat foto gelap-gelapan seperti di goa. Saran saya sih, kalau mau foto di tempat gelap, pakai LED flash-nya aja.
Kasihan zaman sekarang harga dirinya sebatas lampu senter. Sementara untuk hasil video, asal objeknya terekam dengan jelas aja sih ini. Kesimpulan buat sektor kelima, Redmi A3 saya kasih nilai 8. Cili-cilinya ya, kayak ngejeli gitu. Untuk stabilisasi nggak ada, karena nggak punya giroskop. Kayaknya ada mobil putih Honda Jazz buat fokus tilting seperti ini. Ini ada efek jeli-jelinya sih. Oke, sekarang buat jalan, hasilnya seperti ini. Terus untuk fokus ini ada Samsung A05 ya. Ya standar HP murah, nggak terlalu cepet. Sekarang ke hasil akhir dan kesimpulan. Total, Redmi A3 dapat skor 30 poin. Jadi masuk ke tier B, yang artinya HP ini sekedar masih bisa dipakai. Tapi dari saya pribadi, Redmi A3 tidak masuk rekomendasi utama di harga 1,2 juta. Karena di harga yang relatif sama, ada beberapa opsi yang lebih baik daripada HP ini. Kayak Poco M5 sering promo mulai 1,1 jutaan. Samsung Galaxy A05 dan Vivo Y17s di TikTok itu mulai 1,1 sampai 1,2 jutaan. Atau bahkan ZTE Blade V40s dan Sharp Aquos V6 5G yang udah turun harga di 1,1 sampai 1,3 jutaan. Untuk Redmi A3 ini jadiin opsi terakhir aja, semisal kepepet butuh HP baru segera. Cuma ya jangan berekspektasi tinggi. Karena menurut saya, Redmi A3 ini sekedar HP yang cukup buat gantiin feature phone orang tua kalian. Oke, jadi segitu dulu full review Redmi A3 setelah 2-3 minggu saya pakai. Kalau ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video gadget berikutnya, dan sayonara.